Hari pernikahan dimulai. Para tamu sudah hadir. Keluarga memenuhi lokasi acara. Namun di area makan, catering kosong melompong. Dekorasi tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan layanan resepsi pernikahan tidak ada. Wedding organizer yang dijanjikan mengurus semuanya tidak muncul dan hilang ditelan bumi. Ratusan pasangan mengalaminya. Perkiraan miliaran rupiah raib. Hari bahagia berubah menjadi aib dan trauma. Siapa sebenarnya Ayu Puspita? Kenapa dia melakukan semua ini? Uang para korban itu dikemanakan? Apakah dia benar-benar sudah ditangkap? Atau masih ada fakta yang belum diungkap? Semua pertanyaan itu akan kita bahas tuntas hanya di Ronald True Crime. Ayu Puspita dikenal sebagai pemilik wedding organizer yang menawarkan layanan pernikahan lengkap dari A sampai Z. Dan WO Ayu ini menawarkan mulai dekorasi, rias pengantin, hingga koordinasi di hari pernikahan, semuanya dilakukan dalam satu paket. Model seperti ini sebenarnya banyak digunakan WO lain. Namun, Ayu Puspita punya satu pembeda besar. Harga. Ia menawarkan paket pernikahan lengkap dengan harga yang jauh lebih murah dibanding standar pasar. Bagi banyak pasangan, terutama dengan budget terbatas, penawaran ini terdengar terlalu bagus untuk dilewatkan. Bisnisnya dijalankan dalam bentuk badan usaha bernama PT Ayu Puspita Sejahtera dan dipromosikan secara profesional, termasuk lewat media sosial dan pameran pernikahan. Dari luar, semuanya terlihat rapi, legal, dan meyakinkan. Inilah titik di mana banyak pelanggan akhirnya percaya. Mereka membayar uang muka, bahkan ada yang melunasi biaya jauh sebelum hari H. Kunci dari semuanya ada pada satu hal, paket murah yang terlihat masuk akal, tapi ternyata menjadi celah bagi banyak pelanggan untuk tertipu. Lalu pertanyaannya, bagaimana Ayu Puspita bisa menarik begitu banyak klien? Apa trik yang digunakan untuk meyakinkan calon pengantin? Dan bagaimana pola penipuan ini akhirnya terbongkar? Di chapter berikutnya, kita akan bahas bagaimana Ayu Puspita menarik kliennya dan cara penipuannya berjalan. Ini bukan sekadar soal harga murah. Ini tentang bagaimana satu nama yang tampak profesional, glamor di media sosial, berhasil menarik puluhan, bahkan ratusan calon pengantin, lalu membuat sebagian besar dari mereka tertipu di hari paling sakral dalam hidupnya. Ayu Puspita bukan sekadar pengelola jasa pernikahan biasa. Ia menjalankan bisnis wedding organizer bernama PT Ayu Puspita Sejahtera yang dipromosikan secara masif di berbagai platform sosial media, dari Facebook, Instagram, hingga TikTok. Akun-akun itu dibanjiri konten, testimoni, dan tampilan glamor sang owner yang kerap terlihat sukses dan meyakinkan calon klien bahwa mereka sedang berurusan dengan vendor yang lebih dari profesional. Dan disinilah modusnya mulai. Promo harga murah. Salah satu trik yang kemudian diungkap polisi adalah Ayu menawarkan paket pernikahan dengan harga jauh lebih murah dibanding rata-rata pasar. Tawaran ini menjadi magnet besar bagi banyak calon pengantin yang ingin hemat biaya tanpa mengurangi layanan. Harga yang terlalu bagus untuk dilewatkan ini bekerja pada psikologi umum. Jika sebuah layanan lengkap bisa didapat dengan biaya yang lebih rendah dari yang diharapkan, calon klien akan lebih cepat mengambil keputusan. Ini menjadi jalur masuk utama ke ranah penipuan. Penawaran paket lengkap. Bukan hanya murah, paket yang ditawarkan Ayu diklaim mencakup seluruh aspek pernikahan. Dari catering, dekorasi, venue, dokumentasi, hingga rias pengantin, entertainment, dan banyak lagi dalam satu kontrak lengkap. Ini tentu sangat menggoda. Calon pengantin merasa cukup menyerahkan semua urusan kepada satu pihak saja, tanpa harus mengurus vendor terpisah. Janji layanan all-in membuat mereka merasa aman dan nyaman. Kepercayaan dari penampilan profesional. Lebih jauh lagi, bisnisnya tampil sebagai PT yang sah secara hukum dan aktif di event pernikahan serta wedding fair. Hal yang membuatnya tampak seperti vendor terpercaya di mata publik. Badan usaha resmi, akun sosial media yang rapi, serta konten yang tampak profesional, semuanya memberikan rasa aman kepada calon klien. Setidaknya pada awalnya. Bagaimana ia meyakinkan calon pengantin?
down payment atau bagian pelunasan penuh jauh sebelum hari pernikahan. Karena sudah membayar di muka, banyak pasangan merasa yakin bahwa semua akan terlaksana sesuai janji. Dan struktur ini sebenarnya memutus ruang kontrol klien. Begitu uang diberikan, klien tidak lagi memegang kendali atas vendor yang seharusnya mereka cek satu persatu. Janji layanan lengkap tanpa kontrol klien. Dengan tawaran semuanya diurus kami, calon pengantin cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tanpa menelusuri detail vendor yang terlibat. Mereka percaya apa yang mereka lihat di konten promosi, tanpa pemeriksaan lebih jauh terhadap kontrak, reputasi vendor, atau verifikasi pihak ketiga. Dan pertanyaannya, uang para klien itu sebenarnya dikemanakan? Bagaimana alur pengelolaan dana berjalan sedemikian rupa? Dan bagaimana cara Ayu Puspita mengakali penipuan ini? Di chapter berikutnya, kita akan kupas tuntas. Janji manis di awal cerita. Angka kecil tampak berseri. Uang titipan bukan hak kita. Salah urus jadi perkara negeri. Dan inilah yang terjadi pada Ayu Puspita Dewi. Pada awal kemunculannya, semuanya terlihat berjalan sempurna. Klien merasa puas, vendor merasa aman. Acara pernikahan terlaksana sesuai janji. Banyak pelanggan Ayu Puspita yang memberikan testimoni positif. Pelayanan dinilai rapi, komunikasi lancar, dan hasil acara memuaskan. Vendor catering, dekorasi hingga hiburan masih dibayar tepat waktu. Dari sinilah nama wedding organizer Ayu Puspita mulai dikenal. Reputasinya menyebar dari mulut ke mulut, dari testimoni ke testimoni. Ia dikenal sebagai WO dengan harga yang sangat murah, namun menawarkan layanan yang terasa premium. Bagi banyak calon pengantin, ini seperti menemukan jalan pintas. Biaya ringan, urusan pernikahan ditangani penuh, tanpa ribet. Jumlah klien pun meledak, permintaan meningkat tajam, uang masuk semakin besar. Namun justru di titik inilah masalah sesungguhnya muncul. Ayu Puspita bukan kewalahan karena terlalu banyak klien, bukan juga karena tidak mampu mengatur acara. Menurut hasil penyidikan, ia mulai kewalahan menutup aliran dana. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar vendor dan kebutuhan acara tidak lagi tersedia sebagaimana mestinya. Uang klien yang seharusnya dipakai untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan sistem WO justru digunakan untuk membiayai gaya hidup pribadi. Perjalanan ke luar negeri, dan tampilan hidup mewah yang kemudian terlihat jelas di media sosial. Di saat yang sama, praktik berbahaya mulai berjalan. Uang dari klien baru digunakan untuk menutup kewajiban klien lama. Lubang ditutup dengan lubang yang lain. Pola ini mirip dengan skema Ponzi. Selama klien baru terus masuk, sistem terlihat aman. Namun begitu arus uang melambat, semuanya runtuh bersamaan. Vendor mulai tidak dibayar. Vendor catering, dekorasi hingga hiburan akhirnya menolak bekerja karena dana tidak kunjung turun. Dengan berat hati mereka tidak bisa menyediakan layanan ke acara-acara klien Ayu Puspita. Dan malapetaka pun dimulai. Hari pernikahan tiba. Tamu sudah hadir, pengantin sudah siap. Namun apa yang dijanjikan tidak datang. Catering kosong, vendor tidak muncul. Koordinasi berantakan. Banyak klien terkejut dan hanya bisa terpaku. Ada yang menangis, ada yang jatuh pingsan. Berdasarkan laporan, bahkan ada orang tua pengantin yang harus mendapatkan perawatan medis akibat tekanan emosional yang berat. Semua video yang beredar bukan rekayasa. Itu adalah kejadian nyata di hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup mereka. Ini bukan sekadar bisnis gagal. Ini soal amanah yang diabaikan, percayaan yang dihancurkan, dan dampak psikologis yang nyata. Di chapter terakhir nanti, kita akan membahas apakah Ayu Puspita berhasil ditangkap, sebenarnya sudah berapa banyak korban yang jatuh, dan temuan paling mengejutkan, uang hasil penipuan itu sebenarnya dipakai untuk apa saja. Setelah semakin banyak klien merasa ditipu, emosi pun tak lagi terbendung. Sejumlah korban mendatangi tempat tinggal Ayu Puspita. Suasana memanas, tekanan datang dari berbagai arah. Namun yang mengejutkan, Ayu Puspita justru tampil dengan wajah tenang. Ia mengatakan akan bertanggung jawab. Bahkan ia memperlihatkan saldo rekeningnya yang disebut hanya tersisa sekitar Rp400.000. Ia juga mengaku akan menjual rumah dan mobilnya untuk mengganti kerugian.
Masalahnya, satu, ini tidak masuk akal. Jika total kerugian para korban diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah, bagaimana mungkin sisa dana hanya ratusan ribu? Situasi semakin panas. Untuk menjaga kondisi tetap kondusif, Ayu Puspita akhirnya diamankan oleh pihak berwajib dan menjalani pemeriksaan intensif. Dan dari hasil interogasi, fakta yang muncul justru lebih mengejutkan. Selama ini, uang klien tidak digunakan untuk kepentingan pernikahan sebagaimana dijanjikan. Dana tersebut menurut penyidik justru mengalir untuk membiayai gaya hidup pribadi. Perjalanan ke luar negeri, pembelian barang-barang mahal, dan yang paling ironis, uang calon pengantin dipakai untuk membayar cicilan rumah pribadi. Mantap, bisnis wedding organizer, tapi KPR dibayar dari uang orang yang ingin menikah. Ini bukan sekedar salah kelola, ini bisnis minded versi paling gelap. Bahkan setan pun mungkin angkat alis. Sementara itu, para klien hanya bisa berharap. Sebagian masih menunggu uang mereka kembali, meski proses hukum dipastikan panjang dan rumit. Calon pengantin yang sudah melunasi pembayaran juga ikut terguncang karena hampir bisa dipastikan Ayu Puspita tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Ini bukan kerugian biasa, ini penipuan berat yang menghancurkan hari paling sakral dalam hidup banyak pasangan, hari yang seharusnya menjadi awal justru berubah menjadi trauma. Sebelum kita tutup, ada 3 tips penting agar terhindar dari WO berkedok scam seperti kasus ini. Waspadai harga terlalu murah. Jika paket lengkap jauh di bawah harga pasar, jangan langsung tergiur. Hitung logikanya. Pisahkan pembayaran per vendor. Pastikan dana tidak terkunci di satu pihak tanpa kontrol. Transparansi itu wajib. Jangan hanya percaya media sosial. Konten rapi dan gaya hidup mewah bukan jaminan integritas. Dan sebagai penutup, kami dari Ronald True Crime hanya bisa berharap dan berdoa semoga para korban mendapatkan keadilan dan dana mereka bisa kembali meski jalan yang ditempuh tidak mudah. Karena pernikahan seharusnya menjadi awal kebahagiaan, bukan awal dari luka panjang akibat penipuan.